Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti sama-sama pelajaran ngaji tematik, tepatnya akan kita bahas mengenal perbedaan susunan dalam kalimat yang berbunyi walahum yunsoruna dan wahum la yunsoruna. Kalau arti per kalimatnya walahum dan tidaklah mereka yunsoruna mereka ditolong. Kalau yang bawah wahum dan mereka la yunsoruna mereka tidak ditolong. Akan kita bahas apa hikmahnya Allah bedakan di Al-Quran. Ada lafaz la didahulukan kemudian lafaz hum, dan sebaliknya ada hum didahulukan kemudian lafaz la. Kita buka contohnya. Pertama adalah kita bahas yang barisan paling atas yang berbunyi walahum yunsoruna. Kita buka catatan ayatnya. Tepatnya kalimatnya saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 48. Ini yang merasa mengikuti pakai handphone, di layar mungkin pojok kanan bawah terhalangi gambarnya, digeser pakai jari bisa, biar terlihat nama suratnya. Al-Baqarah 48. Saya baca per kalimatnya. Wa ittaku dan takutlah kalian yauman hari. La tajzi nafsun, seseorang tidak bisa membela an nafsin atas orang yang lain sayan sedikit pun. Wala yuqbalu dan tidak diterima minha darinya syafaatun pertolongan. Wala yukhadu dan tidak diambil minha darinya adlun tebusan. Walahum dan tidaklah mereka yunsoruna mereka ditolong. Ini contoh ayat dari Al-Baqarah 48. Kan kita bahas dari masing-masing penggalan per kalimatnya. Yang pertama kita bahas tulisan wattaku. Kalau berkata alifnya kasroh. Wa ittaku. Sebentar ya. Dalam layarnya agak bergeser. Saya betulkan dulu sebentar dari layarnya karena bergeser. Ternyata ketika diperbesar bergeser, saya geser dulu tulisannya, kalimatnya. Itaku dari kata eotakiu. Ini ternyata bergeser dalam layarnya. Saya sebentar. Biar kita nyaman dalam melihat tampilan di layarnya. Karena ternyata bergeser ketika saya tampilkan di zoom dari teks atau catatan aslinya. Itaku yauman, tulisan itaku dari bahasa di Al-Quran yang taknya kelihatan bersida bertasdid, aslinya taknya itu 2 huruf, yakni berasal dari lafaz iotakiu, wawu dan tak ini bersambungan. Ya, itaku yang taknya bersida bertasdid, ini kalau dalam pelajaran ilmu alat tingkatan paket 5 itu mengupas huruf tersembunyi tentang namanya sohir dan muktal. Namanya eutakiu. Tulisan eutakiu yang bentuk jadi itaku. Apa itaku artinya? Dia ini takutlah kalian. Tulisan itaku normalnya aslinya dalam bahasa Arab berbunyi eutakiu. Mari kita rasakan. Lebih sulit mana melafalkan eutakiu dengan itaku? Tentu lebih sulit adalah melakukan iutakiu. Kenapa? Karena pertemuan wawu, sukun, ketemu tak, ketemu kof, dan ya ini menyulitkan. Iutakiu, menyulitkan. Oh, berarti Quran itu bahasanya, ucapannya lebih meringankan
dibaring dalam lafaz bahasa Arab. Ittaqu bentuk jadi di Al-Qur'an. Iutaqiyu bentuk aslinya dalam bahasa Arab. Iutaqiyu. Nah, iutaqiyu berasal dari 5 huruf. Alif, wawu, ta, qaf, dan ya. 5 huruf. Iutaqo. Oleh Allah tulisan iutaqo, wawu dan ta disingkat bentuk jadi menjadi ittaqo. Jadi kalau kita nemu kata di Al-Qur'an yang bertanda syiddah atau tasdid, menandakan hurufnya double. Nah, huruf double nggak harus kembar, nggak harus tak dengan tak, bisa wawu dengan tak. Ittaqo. Ittaqo artinya rasa takut. Ittaqo artinya rasa takut. Berikutnya, dari iutaqoya yang jumlahnya 5 huruf, itu di Al-Quran hasilnya berjumlah 3 huruf. Wawu, qaf, dan ya. Yang kalau dibunyikan ya-nya berharokat fathah, wakoya. Nah, dari kata wako lahirlah kata wakwa. Dari kata wakwa lahirlah kata takwa. Ini bentuk jadi di Al-Quran takwa. Jadi takwa huruf taknya aslinya wawu, wakwa. Dari wakwa aslinya wakoya. Nah, ini contohnya. Wakoya atau takwa artinya adalah memelihara. Contohnya wakina ada banar. Dan pelihara kami dari siang neraka. Wakoya, wako memelihara. Itako rasa takut. Di hati ini pakai itaku berarti bermaksud ke sini. Dan takulah kalian, maksudnya apa? Peliharalah diri kalian. Itu maksudnya. Karena kata itako dari kata wakoya 3 huruf. Wakoya artinya memelihara. Itako berarti rasa takut didasari dari memelihara diri dari suatu pelanggaran yang mengakibatkan suatu siksaan di akhirat nanti. Ittaqo, jadi takutlah kalian, maksudnya pelihara diri kalian dari hari yang mengerikan di akhirat nanti. Hari apa? Yauman, ittaqu yauman, takutlah kalian hari. Di sini yauman tulisannya tanwin an, yauman, hari. Takutlah kalian hari. Kita buka catatan tentang hari. Dalam bahasa di Al-Quran, misalnya lafaz yaum akhirnya domaten, yaumun, yaumin, dan yauman. Ketiga lafaz ini artinya hari. Begitu pula yaumu, doma saja tidak tanwin. Atau yaumi, juga sama artinya hari. Tapi kalau mimnya fathah, yauma, artinya pada hari. Nah, kalau ketambahan alif lam, al-yauma, artinya pada hari ini. Jadi di Al-Quran, lafaz yaum artinya macam-macam tergantung tulisannya apa. Kalau yaumun, yaumin, yauman artinya hari. Kalau yaumu, yaumi artinya hari. Kalau yauma pada hari. Kalau al-yauma pada hari ini ditambahi ini. Ini perbedaan mengenai tulisan dan artinya. Karena di ayat ini pakai yauman tanwin, maka bermaksud hari pengertian jenis waktu. Takutlah kalian hari, bukan pada hari loh ya. Kalau berbunyi wataku yauma pakai yang merah, wataku yauma, dan tahulah kalian pada hari. Nah, itu. Atau al pakai al, watakul yauma, dan tahulah kalian pada hari ini. Ternyata di ayatnya tidak yauma tapi yauman tanwin. Maka bermaksud artinya hari. Dan takutlah kalian hari. Jadi takut kepada harinya. Bukan takut kepada sesuatu yang terjadi dari itu. Bukan. Takut kepada harinya. Kedatangan masa hari tersebut. Gitu maksudnya. Wattaqu yaman, dan takutlah kalian hari. Ya, hari yang bagaimana? Kita bahas catatan berikutnya. Hari yang la tajzi nafsun. La tajzi kalau perkataannya tidak membela. Arti bebasnya tambah kata-kata bisa. Tidak bisa membela. Nah, karena membela awalan berarti kata kerja. Nah, di Al-Quran setiap kata kerja pasti ada pelakunya. Di sini pelaku adalah nafsun. Ciri pelaku akhirnya doma. Maka urutan mengartikannya nafsun nomor 1, la tajzi nomor 2. Nafsun arti perkata diri. Di sini diartikan seseorang. Seseorang la tajzi tidak bisa membela. An nafsin atas seseorang yang lain. An sama dengan ala atas.
atau terhadap seorang yang lain. Di sini kata berbunyi tajzi yang artinya membela. Membela. Ternyata di ayat ini ada kata tajzi dan juga ada kata an-nafsin, ya, berbunyi an-nafsin. Ingat bahwa pernah kita kaji secara tematik juga di kesempatan yang lain mengenai kata-kata di Al-Quran yang berkonotasi negatif. Contohnya apa? Contoh di sini. Kalau ada kata kerja di Al-Quran, perbuatan atau kata kerja yang kata sandangnya pakai an, maka bermaksud konotasi negatif. Maksudnya apa? Oh, berarti di ayat ini bermaksud bahwa nanti hari di akhir nanti ada kejadian bahwa seseorang tidak bisa bela orang lain. Karena niat membelanya bermaksud bela hal yang negatif. Jadi, karena pakai an, ya. Jadi ada orang bela orang lain. Bela bermaksud kebenaran, membela yang benar, ada bela yang salah. Nah, untuk menggambarkan tajzi itu membela hal yang mana, apakah hal yang baik atau buruk, lihat kata sandangnya. Oh, pakai an, maka bermaksud fiilnya, kata kerjanya kalau diikuti an, maka bermaksud konotasi negatif. Berarti pengertian la tajzi an, maka bermaksud bahwa pada hari itu seseorang tidak bisa membela orang lain yang jelas orang itu bersalah, yang jelas akan disiksa di neraka, tapi dibelain oleh orang lain. Ini namanya la tajzi pakai lafaz an. Apa an? Kata sandang untuk perbuatan yang negatif. Nah, di contohnya. Jadi an meskipun arti berkata boleh diartikan atas, boleh terhadap, boleh dari, tapi mengenai pemakaian kenapa pakai lafaz an? Karena kata sandang bagi lafaz tajzi yang artinya membela. Wataku yauman, dan takulah kalian hari yang seseorang tidak bisa membela dengan niatan buruk terhadap seseorang yang lain yang jelas bersalah atau berdosa dan akan dihukum, tapi ternyata dibela oleh pihak lain. Berikutnya sekarang. Jadi an di sini adalah kata sandang bagi la tajzi. Catat bahwa kata di Al-Quran kalau berjenis fi'il, apa fi'lun? Kata kerja. Semua kata kerja kalau kata sandang pakai an, maka konotasinya negatif. Berarti di sini menggambarkan nanti di akhirat ada kejadian seseorang bela orang lain yang jelas orangnya salah, yang jelas orangnya akan dihukum Allah, tapi pihak lain membelanya supaya jangan dihukum. Nah, ternyata bela membela itu la tajzi tidak berlaku. Bela membela seseorang terhadap orang lain, enggak berlaku bela membela. Kalau membelanya bermaksud negatif. Ya, ini apa? Supaya yang bersangkutan dibela itu supaya terhindar dari hukuman. Dibelain supaya bebas hukum. Itu tidak berlaku bela membela. Berikutnya. Sekarang say'an. Memang dalam bahasa tafsir diartikan sedikit pun. La tajzi nafsun, seseorang tidak bisa membela an nafsin atas orang lain, say'an sedikit pun. Nah, kalau kita pengen tahu kenapa lafaz say'an yang arti aslinya sesuatu kok dijadikan sedikit pun. Padahal kata-kata sedikit ada sendiri lafaznya qolilan. Mari kita bayangkan, kita rubah lafaz ayatnya. Mari dibayangkan berbunyi qolilan. Maka kalau dibaca wataku yauman, dan takulah kalian hari la tajzi nafsun, seseorang nggak bisa bela an nafsin atas orang yang lainnya, qolilan sedikit pun, sama. Qolilan dengan say'an sama. Cuma bedanya kalau pakai qolilan bermaksud bahwa jumlah bendanya yang dipakai alat untuk membela itu kurang memenuhi syarat. Misalnya dalam hal harta, misalnya si A ketika oleh Allah di akhirat akan divonis siksa di neraka. Misalnya berupa 10 tahun misalnya. Si B ternyata belain si A. Ya Allah,
dia saudara saya, ya Allah dia teman saya, si B belain si A supaya terhindar dari siksaan, dan si B modal belanya mungkin dengan berbagai benda-benda sebagai modal untuk menebus supaya si A ini bebas dari hukum. Nah, karena bendanya kurang, maka tidak diterima pengajuan pembelaan karena kurangnya itu. Itu kalau pakai qolilan. Jadi bendanya yang dipakai alat bela itu ada, cuma kurang banyak. Sedangkan ayatnya pakai sayan, berarti apa? Bermaksud bahwa di akhirat nanti seseorang bela orang lain itu nggak ada modal apapun. Kenapa? Karena seluruh benda di dunia lenyap, ya, lenyap sebagaimana lenyapnya duniawi. Makanya pakai sayan bermaksud bahwa jangan jumlahnya sedikit, bahkan nggak ada keberadaan bendanya, tidak ada. Jadi kalau pakai sayan lebih menguatkan dibanding pakai qolilan. Kalau pakai qolilan kesannya bahwa seseorang bela orang lain nggak diterima gara-gara jumlah alat untuk belanya cuma sedikit. Coba kalau banyak jumlah bendanya pasti diterima Allah belanya. Karena sedikit maka nggak diterima. Itu kalau pakai qolilan. Sedangkan pakai sayan berarti bermaksud bahwa seseorang ketika membela orang lain untuk menghadirkan benda sebagai alatnya itu tidak ada. Karena berbunyi sayan, jangan jumlah sedikit, bahkan nggak ada. Sesuatu apapun nggak ada sama sekali. Ini contohnya sayan. Jadi di sini takutlah kalian hari yang seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun dengan alasan suatu apapun, dengan alat apapun, nggak ada alatnya, nggak ada alasannya. Jadi nggak ada alasan yang perlu diungkapkan untuk layak diterima pembelaannya. Ini hikmahnya kenapa pakai sayan, tidak pakai qolilan, meskipun kalau diartikan sama dengan qolilan, yakni apa? Sedikit pun. Itu arti dalam bahasa tafsir sedikit pun. Dan terjemahannya sesuatu apapun dengan alasan sesuatu apapun, dengan menghadirkan benda alat apapun. Ini kalau pakai sayan. Jadi sayan lebih menguatkan dibanding qolilan. Ini pemahaman ayat tersebut. Berikutnya, wala yukbalu, dan tidak dikabulkan atau diterima minha darinya syafaatun pertolongan. Lafaz yukbalu ini awalan dia atau pasif. Dalam bahasa di Al-Quran, ini kajian tingkatan pakai 3. Ya, pakai 3. Mengenal aktif dan pasif. Maklum dan majhul. Fi'lun kata kerja. Lil majhuli untuk yang pasif. Maksudnya bahwa ketika di Al-Quran, kita nemu kata kerja kok dipasifkan. Awalan dipasifkan. Maka bermaksud mengesampingkan siapa pelakunya. Agar perhatian kita mengarah kepada objeknya, bukan kepada orangnya atau pelakunya. Contoh di sini, wala yukbalu, dan tidak diterima darinya syafaatun pertolongan. Maksudnya bahwa siapapun orangnya, pelakunya yang berbuat memberikan syafaat, maka permohonan syafaatnya tidak diterima. Nggak peduli dari siapapun pelakunya, dari nabi siapapun pelakunya, tidak diterima. Makanya dengan kata kerjanya dipasifkan awalan maka tanpa melihat siapa pelaku yang beri syafaat. Berarti segala pengajuan, permohonan, segala permohonan pertolongan kepada yang bersangkutan tidak diterima. Meskipun itu permohonannya dari nabi sekalipun, dari rasul pilihan sekalipun. Ini contohnya, karena dipasifkan bermaksud mengesampingkan siapa yang minta permohonan, mengesampingkan siapa yang nolong, nggak peduli siapa yang nolong, segala permohonan pertolongannya tidak diterima. Makanya dipasifkan dan tidak diterima, nggak berbunyi dan Allah tidak menerima. Nggak gitu ayatnya. Nggak berbunyi dan Allah tidak menerima. Nggak pakai menerima. Tapi dipasifkan dan tidak diterima.
dan tidak diterima. Kalau dipasifkan bermaksud perhatian kepada objeknya, bukan kepada pelakunya. Nah, berikutnya. Contoh catatan tentang syafaatun. Likulli nabiyin, bagi tiap-tiap nabi, dakwatun, ada suatu doa. Qad da'a, sungguh telah dia laksanakan berdoa biha dengannya. Fastujiba, kok berkata alifnya doma. Faustujiba, maka telah dijawab oleh Allah, telah diperkenankan. Faja'altu, maka aku menjadikan, aku ini Rasul, dakwati, doaku, syafaatan sebagai pertolongan, li ummati, bagi umatku, yaumil kiamati, pada hari kiamat. Saya ulangi, kata Rasul bahwa likulli nabiin, tiap-tiap nabi oleh Allah dijatah satu doa, ya, tanwin, satu doa, ya, satu permohonan. Ingat bahwa di Al-Quran kata-kata doa ada dua. Bentar ya, saya buka layar yang kosong biar tidak mencoret-coret hadisnya. Lafadz artinya doa ada dua. Yang pertama adalah berbunyi du'aun. Du'aun artinya doa. Yang kedua dakwatun. Sama juga bisa dirikan doa. Bedanya adalah kalau du'aun, doa yang biasa. Biasa. Ya. Kalau dakwatun, doa sifatnya mendesak, yang urgen, mendesak. Mendesak. Berarti barang siapa dalam kondisi terpojok, terdolimi, nggak berdaya, maka hanya bisa berdoa. Nah, doa ketika dalam kondisi nggak berdaya itulah namanya dakwatun bahasa Arabnya. Nah, kalau doa yang biasa, misalnya kita pengen punya benda, maka berdoa. Padahal bendanya nggak butuh segera, hanya pengen gitu aja. Itu namanya doaun yang biasa. Makanya dalam hadis Rasul pakai dakwatun, tidak doaun, lafadznya nggak berbunyi doaun. Likulli nabiyin dakwatun. Apa dakwatun? Doa yang sifatnya terdesak, mendesak, ya, mendesak. Nih. Jadi doa ibaratnya doanya pamungkas, doa yang jadi andalan. Jadi masing-masing nabi dijatah satu doa yang ibarat dalam dunia persilatan namanya jurus pamungkas. Doa andalan yang pasti dikabulkan meskipun untuk berdoa hal yang buruk. Misalnya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Fir'aun itu nggak usah kasih hidayah, supaya Fir'aun itu dibinasakan. Maka terkabullah doa Musa. Fir'aun meskipun di lautan, ya, dibelain sujud tobat sujud dasar laut, nggak diterima tobatnya. Kenapa? Sebagai pengkabulan dakwatunnya Musa, doanya Musa yang andalan itu. Contoh lagi, Nabi Nuh alaihissalam berdoa minta pada Allah supaya orang-orang kafir itu dimusnahkan di bumi. Jangan sampai ada yang hidup, dimusnahkan seluruhnya. Karena kalau masih ada yang hidup, dikhawatirkan orang kafir itu akan beranak pinak, mendidik anaknya jadi kafir juga. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dengan cara menyeleksi. Siapa naik kapalnya Nabi Nuh berarti beriman. Siapa nggak naik kapal berarti nggak beriman. Maka semua tenggelam yang tidak naik kapal, musnah semuanya. Musnah semuanya. Itu namanya dakwatun. Jadi kata Rasul, seluruh Nabi sudah da'a biha, sudah mengamalkan doa itu, dan ustujiba, sudah terjawab semuanya. Nah, jatahnya Rasul Muhammad, doa tersebut di dunia belum dimanfaatkan. Rasul simpen, dibawa mati. Rasul bawa mati doa itu untuk dilafatkan nanti ketika di akhirat sebagai doa penolong bagi umatku. Ini contohnya. Faja'altu dakwati, maka aku jadikan doaku atau dakwati, doa pamungkasku maksudnya, sebagai pertolongan bagi umatku. Kita lihat tadi ayatnya. Ayat 48 berbunyi wattaqu yauman, dan takutlah kalian hari. Siapa kalian di sini? Ingat bahwa ayat 48 Al-Baqarah
masih bersambungan dengan ayat 40 Al-Baqarah. Berbunyi apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Oh, berarti yang dimaksud kalian di sini adalah Bani Israel, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Dan tahulah kalian yang hari itu bagi orang Yahudi Allah nggak berlakukan syafaatun. Bagi orang Nasrani Allah tidak menerima syafaatun. Berarti para nabi-nabi mereka, Nabi Musa nolong mereka, Nabi Isa nolong mereka, itu tidak bisa. Kenapa? Karena jatah doa pamungkasnya nabi-nabi mereka sudah dimanfaatkan ketika di dunia. Maka di akhirat para nabi tidak ada lagi jatah doa minta kepada Allah supaya kaumnya diringankan. Itu tidak berlaku. Nah, hanya satu nabi sajalah yang belum memanfaatkan jatah doanya, yakni Rasul Muhammad. Maka di sini Allah bahwa syafaatun Nabi Muhammad tidak berlaku bagi mereka. Siapa kalian di sini? Bani Israel. Dilanjutkan. Wala yuqadu minha, dan tidak diambil darinya adlun, tebusan. Sama di sini. Wala yuqadu, dan tidak diambil. Karena pasif awalan di, cirinya kata kerja awalan di depannya doma. UA atau UI. Kalau mudhari bentuk persentan UA. Kalau fi'il madhi pasten nadanya UI. Contohnya unzila, kutiba, UI, uidat. Kalau mudhari persentan UA. Kalau madhi pasten UI. Nada vokalnya beda. Karena pasif tidak diambil. Karena pasif maka mengesampingkan siapa yang mengambil. Misalnya pahalanya si A untuk diambil untuk dipakai menebus dosanya si B, itu Allah la yukhadu, tidak diambil darinya adlun, tebusan. Atau hartanya si A diambil Allah untuk menebus dosanya si B, tidak diambil darinya tebusan. Jadi kata-kata awalan di bermaksud mengesampingkan siapapun yang mengambil percuma, tidak akan diterima atau diambil darinya tebusan. Adlun di Al-Quran banyak artinya. Bisa artinya keadilan, bisa artinya kesamaan, bisa artinya tebusan, tergantung konteks ayatnya. Walahum yunsaruna, dan tidaklah mereka ditolong. Kita buka catatan berikutnya. Walahum, dan tidaklah mereka yunsaruna, mereka ditolong. Dan tidaklah mereka ditolong. Sama di sini nada vokalnya UA awalan di. Yunso awalan di, pasif. Yunsaruna, mereka tidaklah ditolong. Maksudnya siapa? Siapapun pelaku yang menolong percuma. Karena mereka tidak bisa ditolong oleh siapapun. Sampai di sini, balik di sini ya. Wattaqu yauman, takulah kalian hari, yang hari itu, pada itu mereka di hari itu yang berdosa-dosa, yang nggak beriman, tidak ada yang bisa menolong, dan mereka tidak layak untuk ditolong. Karena awalan di berarti bermaksud kepada objeknya. Siapapun berusaha nolong, percuma siapapun orangnya, karena objeknya tidak bisa ditolong. Kita buka catatan berikutnya. Ayat ini kalau dirinci seperti ini. Wattaku, kalau berkata wa ittaku yauman, dan takutlah kalian hari. Dan takutlah kalian hari. Hari yang bagaimana? Dirinci. Hari yang seseorang tidak bisa bela atas orang yang lain. Hari yang bagaimana? Hari yang tidak bisa diterima darinya pertolongan. Hari yang bagaimana? Hari yang tidak diambil darinya tebusan. Hari yang bagaimana? Hari yang tidaklah mereka ditolong. Di sini semuanya berwarna la. Yauman la, yauman la, yauman la, yauman la. Karena wa adalah kata sambung. Namanya atop, kata sambung. Sambungan dari yauman seluruhnya. Wattaqu yauman la titik-titik.
dan wataku yauman la yuqbalu, wataku yauman la yuqadu, wataku yauman la hum yunsaruna. Didahulukannya lafaz la kemudian hum karena la adalah bermaksud mensifati, menggambarkan sifatnya hari tersebut. Wataku yauman la tajzi, wataku yauman la yuqbalu, wataku yauman la yuqadu, wataku yauman la hum yunsaruna. Ini. Jadi walahum dan tidaklah mereka. Mereka siapa? Yakni mereka yang ditolong atau dibela orang lain. Nafsun yang warna biru membelain yang warna merah. Seseorang tidak bisa bela terhadap seseorang yang lain. Nah ini, seseorang yang lain ini nggak bisa dibela oleh orang lain. Yang kedua, nafsun seseorang yang ini meskipun punya jatah syafaatun, punya jatah doa pamungkas pertolongan, percuma tidak diterima. Misalnya Rasul Muhammad menolong orang Yahudi di neraka, Rasul Muhammad menolong orang Nasrani di neraka, tidak diterima. Karena ha adalah kata ganti nafsun. Seseorang yang punya syafaat tidak diterima. Kalau niatnya nolong nafsin, siapa nafsin? Orang-orang yang mengingkari atau Allah, yang nggak beriman, yang kafir dan sebagainya. Begitu pula minha adlun, tebusan modal dari nafsun warna biru tidak akan diambil untuk menebus nafsin yang warna merah ini. Berarti nasibnya nafsin adalah walahum dan tidaklah mereka. Siapa mereka? Nafsin yang ini tidaklah bisa ditolong, entah ditolong pakai syafaat, ditolong pakai tebusan. Tidak bisa dua-duanya membela dengan pertolongan dan tebusan. Jadi hikmahnya didahulukannya la, kemudian hum, karena la hum adalah sama-sama kedudukannya dengan la yang pertama. Dan la yang pertama lagi. Dan la sebelumnya lagi. Sama-sama mensifati tentang kondisi hari tersebut. Jadi aslinya tulisan wala, 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 wadalah ini pengganti dari wa yang pertama. Wataku yauman dan takulah kalian hari. Coba kalau pakai la. Wala itaku yauman dan tidaklah kalian takut hari gitu maksudnya. Dan janganlah kalian takut hari misalnya. Karena nggak ada la, maka langsung wataku. Dan ini perintah dulu. Dan takulah kalian hari. Hari bagaimana? La tajzi. Hari yang bagaimana? La yuqbalu. Hari yang bagaimana? La yuqadu. Hari yang bagaimana? La hum yunsaruna. Ini jawaban dari kenapa la didahulukan. Kemudian hum karena la bermaksud menyamakan dengan la sebelumnya yang sama-sama bermaksud mensifati keadaan hari tersebut. Sekarang kita bandingkan ayat yang lainnya. Yang berbunyi wahum la yunsaruna. Ini ayatnya saya ngutip dari surat Fussilat 16. Ini penggalan adegan peristiwa kisah zaman dulu, yakni suatu adab yang Allah timpakan kepada kaum Ad. Kaum Ad. Fa'arsalna maka kami mengirim, berkata kami mengirim alaihim atas mereka rihan sorsoran, angin yang sangat dingin bergemuruh fi ayamin nahisatin, di dalam beberapa hari yang naas atau sial. Jadi kata-kata naas dari kata naksun, nahas ya, N-A-H-A-S, nahas ya, nahas ya. Orang bilang naas ya, naas ya, kata sial ya. Nahisatin, nahas. Apa naas itu? Sial. Nahisatin, berarti ada hari-hari yang sial. Hari-hari yang sial, hari yang dialami kaum Ad. Linudhiqahum, supaya atau untuk kami memberikan rasa kepada mereka. Adabal khizi, adab yang menghinakan. Fil hadi dunia, dalam kehidupan dunia. Wala adabul akhirati, dan sungguh adab akhirat
Akhza lebih hina. Kalau khizyi hina. Kalau akhza lebih hina. Wahum dan mereka layun saruna, mereka tidak ditolong. Kan kita ungkap kenapa berbunyi wahum layun saruna. Wahum terselah. Kok nggak kayak tadi walahum yun saruna. Kita dulu catatan tentang kisah ini. Surat Fussilat 16 tentang berita kisah kaum Ad yang Allah adab berupa dikirim angin. Berapa lama angin berembusnya? Beberapa hari. Angin bagaimana? Angin yang sor-sorin, angin yang sangat dingin, dan suara bergemuruh. Kita buka surat yang lainnya. Al-Haqqah 68, 6-8. Saya baca perkata dulu. Wa amma dan adabun Adun kaum Ad fa'uhliku, maka mereka dibinasakan birihin sorsorin, dengan angin yang sangat dingin bergemuruh, begitu pula atiatin yang sangat kencang. Sakhoroha, kami menggerakkannya, berkata kami dia menggerakkannya, arti bahasanya dia menimpakannya alim atas mereka sab'alayalin. Jadi angin Allah ngirim kena kaum Ad selama 7 malam. Watami niata ayamin, dan 8 hari. 7 malam 8 hari non-stop. Anginnya nggak berhenti. Bisa kita bayangkan ya, selama 8 hari anginnya ada terus, nggak berhenti. Dan itu sangat dingin. Angin sangat dingin, ada bersuara menakutkan dan sangat kencang, merobohkan seluruhnya. Khusuman apa? Terus menerus non-stop, nggak berhenti. Pagi, siang, malam selama 8 hari anginnya berembus terus. Fatarol kauma, maka kamu melihat kaum itu, alif lam, jadi kaum tertentu, kaum Ad. Via di dalamnya, yaitu apa? Kata ganti untuk ayamin, karena jamak maka muannas. Di dalam selama hari-hari itu sor'a mati bergelimpangan, sor'a bahasa Arabnya, karena diterpa angin. Ka'annahum, seakan-akan mereka ajazu nakhlin, yakni tunggulnya pohon kurma, khawiyatin yang telah kosong, yakni nggak bertenaga maksudnya. Jadi apa, diterpa angin nggak bertenaga. Ya, meskipun maaf ya, ingat bahwa kaum Ad itu postur tubuhnya besar-besar, ya, kekar-kekar, kuat-kuat, tinggi-tinggi. Ternyata diterpa angin semuanya tergeletak, ya. Makanya pakai kata khawiyatin. Nah, khawiyatin ini apa? Kosong lapuk, ya, dalamnya nggak ada isinya. Badannya nggak ada energi tubuh bisa menahan terpaan angin itu. Fahal taro lahum min baqiyatin, tanda tanya ini. Maka adakah kamu lihat mereka tersisa? Semuanya mati. Jadi kaum Ad dimusnahkan, semuanya mati. Mati bergelimpangan diterpa angin selama 8 hari berturut-turut. Sab'a layalin wa thamaniyata ayamin. 7 malam karena adabnya dimulai dari malam hari. Dari malam hari adabnya. Malam hari berlanjut pagi, siang, sore, malam terus sampai 8 hari. Nah, berikutnya. Kata kuncinya untuk mengungkap kenapa berbunyi wahum la yunsoruna. Kenapa enggak berbunyi walahum yunsoruna? Kenapa enggak kayak di Al-Baqarah walahum yunsoruna? Jawabannya adalah kata kuncinya garis baris biru tersebut. Enggak berbunyi walahum yunsoruna misalnya seperti ini. Di Al-Baqarah wala dulu, walahum. Tapi di Fussilat wahumlah. Apa kuncinya? Yang garis biru. Yang pertama ada kata farsalna alaihim. Kami mengirim, kami menimpakan atas mereka. Jadi mereka ditimpa oleh Allah, ditimpa berupa hembusan angin yang kencang.
Yang kedua, linudhiqahum adabal khizy. Kami memberikan rasa kepada mereka supaya merasakan bagaimana siksa yang menghinakan itu. Jadi mereka merasa sebagai kaum yang terhina karena tersiksa dengan cara terhina sekali. Yakni apa? Gampang dirobohkan kekuatan mereka itu. Bangunan rumah mereka roboh semua. Mereka juga ikutan roboh semua. Berikutnya, wala adabul akhirati akza. Nanti di akhirat mereka dapat lagi siksaan yang lebih hina lagi. Jadi mereka di dunia mendapatkan siksaan berupa mati dalam kondisi su'ul khotimah dengan cara diadab, dan di akhirat melanjutkan adabnya lagi dan lebih hina lagi mereka mendapatkannya. Makanya di sini hum bermaksud memberitakan bahwa mereka di dunia dapat siksaan dan sampai mematikan, dan di akhirat melanjutkan hukuman lagi, mendapat siksaan dan lebih karena akza, lebih mematikan lagi, lebih hina lagi perlakuan di akhirat nanti. Ini him tiga kalimat arsalna alaihim, nudhiqahum adabal khizy, dan adabul akhirati ahza. Sekarang catatan ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama, farsalna alaihim titik-titik. Kami ngirim atas mereka angin yang berembus kencang. Yang kedua, kami berikan rasa kepada mereka siksa di dunia yang menghinakan itu. Yang ketiga, nanti di akhirat kami berikan rasa kepada mereka siksa yang lebih hina lagi. Dan mereka ngapain? La yunsaruna. La adalah memberitakan bahwa mereka tidak bisa ditolong ketika tersiksa di dunia dan tidak bisa ditolong ketika tersiksa di akhirat. Jadi la di sini, kenapa kok la diakhirkan? Karena bermaksud memberitakan, namanya khobar. Memberitakan keadaan humnya itu, bahwa kaum Ad nanti di akhirat sama dengan di dunia. Jadi apa? Sama-sama merasakan adab yang hina. Cuma di akhirat kadar penghinaannya lebih hina dibanding di dunia. Wahum, dan mereka siapa? Kaum Ad. Ngalami apa? yakni tidak bisa ditolong ketika Allah ngirim angin yang berus kencang. Tidak bisa ditolong ketika mengalami siksa dunia. Tidak bisa ditolong ketika tersiksa di akhirat. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan walahum yunsaruna dengan wahum la yunsaruna. Bedanya adalah kalau walahum, la di sini bermaksud menggambarkan sifat harinya. Dan takutlah kalian hari yang tidak diterima tebusan, nggak diambil, nggak diterima syafaat, nggak diambil tebusan, dan juga hari itu tidaklah mereka ditolong. La di sini didahulukan karena bermaksud mensifati tentang harinya. Nah kalau la yang ini diakhirkan bermaksud mengabarkan, beritakan tentang keadaan merekanya, bahwa kaum Ad dunia akhirat tidak bisa tertolong ketika mereka disiksa Allah. Jadi beda fungsinya. La yang di atas sebagai sifat bagi yauman, la yang bawah sebagai berita bagi lafadz hum. Makanya Allah bedakan letaknya. Sebelum diakhiri, barangkali kita ada yang tanyakan dari tema hari ini, membedakan susunan kalimat walahum dengan wahum la yunsaruna. Di Al-Quran hanya ada satu, catat ya, hanya ada satu yang berbunyi wahum la yunsaruna. Satu, ya ini satu. Kalau walahum, la dulu hum banyak, walahum banyak. Maksudnya walahum yunsaruna banyak. Tapi kalau wahum la yunsaruna cuma satu, hanya mengarah kepada kaum Ad saja, cuma satu. Jadi dari kaidah umum, apa umumnya? Walahum yunsarun, la duluan, walahum yunsarun
di antara kaidah umum ada juga yang pengecualian. Allah balik lafadznya. Wahum la yunsaruna. Ini contohnya. Nah, kenapa dibalik dari walahum jadi wahum la? Karena khusus kepada kaum Ad dalam kisah ayat tersebut. Ada ditanyakan, silakan, boleh dibacakan. Ya, ada pertanyaan? Saya kali Ustadz mau bertanya Ustadz. Silakan. Siapa duluan? Bu siapa namanya? Bu Dede Ustadz. Silakan. Ya, Ustadz, saya mau bertanya saja di sini, apakah di sini hanya khusus lafadz yunsorun saja Ustadz? Di antara kata wahum la yunsorun, apakah ada kata-kata selain yunsorun setelah la di sini Ustadz? Yang kedua. Coba diulangi. Iya, jadi kata-kata yang wahum la yunsorun ini, apakah setelah la itu, apakah hanya satu yunsorunnya, ataukah ada kalimat yang lain, misalnya yukinun gitu Ustadz di kalimat yang lainnya, Ya. setelah huruf la ini gitu. Nah, apakah maknanya sama Ustadz? Terima ya. kasih Ustadz. Jadi pada pertemuan kali ini sengaja saya milih yang lafadznya yunsoruna karena ada ayat yang lain yang juga berakhiran sama yunsoruna. Mengenai pemakaian lafaz setelah la itu apa kata kerjanya, apa harus yunsoruna? Enggak, bebas. Tergantung ayatnya, bisa la misalnya ya la yasmauna atau la yanduruna, tergantung ayatnya apa. Tapi karena pada pertemuan ini saya ngambil contoh Al-Baqarah yang nomor 48 yang ada yunsoruna, maka saya cari ayat yang sama yunsoruna, tepatnya di surat Fussilat. Jadi kebetulan saja pada pertemuan ini saya sengaja milih yang lafadz yunsoruna, tidak bahas lafadz yang selain yunsoruna. Dan ada nggak harus yunsoruna setelah la, terserah apa namanya lafadznya, tergantung ayatnya apa bunyinya. Jadi tidak harus setelah berbunyi wahum la titik-titik apa isinya yunsoruna. Oh, enggak harus, tergantung ayatnya apa, akhirannya apa. Ini kebetulan di surat Fussilat ayat ini saya milih yang yunsoruna, tidak milih yang berakhiran lafadz yang lain. Ya. Ada lagi, silakan. Iya, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Siapa nyoba tanya? Saya Ustaz. Bu Ella, silakan Bu Ella duluan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi ada kalimat la tajinat sin an syai'un. Ya. Nafsun an syai'in. Ya. An syai'in. La tajinatun an syai'in. Di layar, ada di layar. La tajinatun an nafsin. Ya. Ya, tanyakan apanya? Itu Pak Ustadz. Tazi itu kan berasal dari kata jaza sebagai balasan atau bagaimana? Memiliki makna yang lain gitu karena ada sebentar ya, sebentar. Gitu. Suara Anda putus-putus. Bentar Bu, diulangi. Suaranya putus-putus, diulangi. Gimana tanyaannya? Oh iya. Diulangi. La tazi nafsun an nafsin. Ya. Nah, kalau yang barusan Pak Ustadz terjemahkan, tazi itu artinya membela. Apakah tazi itu bisa berasal dari kata jaza sebagai balasan atau memiliki makna lain jika ada kata yang menyertainya gitu? Oh ya, ini saya dulu ya. Ya boleh silakan. Perbedaannya syafaat dengan nasoro Pak Ustadz. Ya. Jadi lafadz tajazi saya kotai ya, tajazi. Kalau pengen tahu asal kata sebentar ya, agar tidak mencoret-coret ayatnya, saya buka aja whiteboardnya sebentar. Nah, ini aja kosongan ya, biar kita nyaman dalam nulisnya. Lafadz tajazi yang tadi saya artikan membela. Tajazi membela, udah ya. Nah, ini kalau kita pengen tahu asal katanya dari jaza ya jazi.
jaza ya jazi, yang artinya membalas. Jaza ya jazi, yang artinya membalas. Ya, ini arti aslinya membalas. Nah, bisa berubah artinya membela, tergantung konteks ayatnya di situ, pendekatan maknanya. Benar, arti aslinya membalas. Tapi di ayat tadi diartikan membela. Jadi artinya berubah kenapa? Karena pendekatan kepada maksud ayatnya. Yang kedua, syafa'atun. Syafa'atun sama dengan nasrun, pertolongan. Nasrun, betul. Arti perkata sama, pertolongan. Syafa'atun dan nasrun. Bedanya adalah kalau syafa'atun, pertolongan bermaksud meringankan. Nah, meringankan. Ya. Kalau nasrun, pertolongan bermaksud membantu. Membantu apa ya? Terserah. Terserah umum ini. Kalau ini umum. Misalnya, membantu untuk mengalahkan musuh. Nah, membantu untuk supaya selamat dari kejaran musuh. Nah, kalau nasrun ini umum. Jadi pertolongan bermaksud membantu untuk berbuat aktif atau membantu ketika dalam posisi pasif. Kalau nasrun masih bercabang. Kalau syafa'atun, pertolongan bermaksud meringankan. Contoh misalnya si A, contoh aja. Si A misalnya di neraka harusnya tempatnya paling bawah sekali. Tapi karena Rasul mengajukan permohonan keringanan kepada si A, Allah kabulkan. Maka si A Allah taruh di neraka yang paling atas atau neraka yang paling landai, yang sisanya paling ringan. Itu contohnya. Jadi pertolongan bermaksud meringankan hukuman. Entah ringan pengertian apa merasakannya atau ringan pengertian lamanya waktunya. Bedanya itu. Ada lagi? Terus Pak Ustadz, contohnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya. kalau penasrun yang bersifat aktif dan pasif itu seperti apa ya? Nanti silakan dibuka lagi catatan filenya yang pernah kita ikuti materi kajian tema Senin Kemis tentang file yang judulnya bedanya menolong dan menyelamatkan. Itu lengkap ya, itu lengkap nanti. Silakan dibaca lagi di YouTube-nya. Nah, sekarang saya berikan singkat. Contohnya apa? Dalam perang tadi, misalnya kita berdoa, wansurna alal qaumil kafirin. Berarti apa? Minta pertolongan supaya bisa mengalahkan orang kafir. Ya. Berarti minta bantuan untuk ditolong supaya bisa mengolok karena aktif. Apa perang itu aktif? Karena aktif maka pakai Allah. Wansurna Allah, pakai Allah. Nanti boleh nanti buka lagi di YouTube-nya. Bedanya menolong dan menyelamatkan. Di situ jelas tentang nasrun. Kita dapat jelasnya. Ada lain silakan sementara. Hari ini ada satu itu yang adlun yang berarti tebusan. Oh, boleh. Silakan. Boleh. Adlun. Ya, kenapa? Berarti tebusan. Jadi adlun berarti keadilan, adlun berarti kesamaan. Itu cirinya gimana tuh? Kalau perkata tulisan ya, kalau perbedaan ciri tulisan tidak ada. Tidak ada. Jadi pendekatan kepada maksud ayatnya. Ya, saya ulangi. Adlun kapan diartikan keadilan, kapan diartikan tebusan, kapan dengan kesamaan, tergantung konteks ayatnya. Ya, pendekatan ayatnya. Jadi, maaf ya, yang salah itu bahasa Indonesia. Apa salahnya? Kosakata bahasa Indonesia itu minim, terbatas. Jadi ketika mengartikan adlun itu terbatas. Nah, karena terbatas maka artinya kepada pendekatan makna akhirnya. Contoh misalnya di suatu ayat ada kata berbunyi ya'diluna. Ya'diluna. Nah, ini boleh PR ini. Ya'diluna. Di surat apa kata ya'diluna? Nah,
lafaz ya'diluna punya dua arti. Bisa artinya mereka berlaku adil, bisa artinya mereka menyekutukan, mempersekutukan. Kenapa? Menyamakan Allah dengan berhala-berhala. Menyamakan. Nah, ini contohnya. Ya'diluna artinya mereka menyamakan. Bisa artinya mereka berlaku adil. Bisa artinya mereka mempersekutukan. Tergantung konteks ayatnya. Sama di sini adlun, bisa keadilan, bisa tebusan, bisa kesamaan. Tergantung konteksnya. Karena di sini ada tentang masalah hari yauman, makanya adalah tebusan. Karena orang kalau nuntut keadilan berarti nuntut suatu penebusan. Ada lagi? Terakhir? Kalau nggak ada, hari ini cukup sekian ya dari saya materinya. Baik Ustaz, dari chat satu lagi Ustaz. Silakan. Ada untuk yang di ayat Al-Baqarah ayat 48 tertulis nafsun an nafsin. Ya. Mengapa tidak Ya. tertulis selainnya seperti nafsun an nafsun gitu Ustaz? Iya. Ini pelajarannya sebentar ya saya Jadi untuk mempelajari harokat, untuk mempelajari kajiannya paket 7. Saya lingkari ya. Nafsin. Kenapa in? Karena ada kata an. Kata ini. Dah. Jadi kenapa in kasrotain? Karena ada an. Yang kedua, kenapa sun kok un? Karena sebagai pelaku atau subjek dari kata kerja tajzi. Langsung kesimpulan, oh berarti kata di Al-Quran, kata apa? Kata benda maksudnya. Kalau akhiran doma sebagai pelaku. Akhiran kasro karena disandari atau didahului huruf-huruf tertentu. Bedanya itu mengenai kenapa un, kenapa in. Kalau doma karena sebagai pelaku. Kalau kasro karena didahului lafadz an. Coba kalau annya saya hapus. Nafsun doma karena normalnya semuanya domatain. Doma. Itu contohnya. Nah, mengenai mempelajari perubahan harokat kapan an, kapan in, kapan un, itu pelajarnya tingkatan paket 7. Namanya I'robul Quran, mengi'rob paket 7. Ada yang terakhir? Kalau nggak ada itu dulu ya sementara ya. Nanti berlanjut di pertanyaannya. Dulu. Terima kasih. Ini semuanya kita lagi pada akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.